Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Selamat tahun baru semua ya. Semoga lebih semangat tahun ini. Liburannya sudah selesai atau masih kurang nih? Kurang, Bu. Kurang ya, terlalu sedikit. Tapi nanti Januari akhir ada liburan lagi kok, tanggal-tanggal merahnya. Oke. Coba aja dicek. Bisa ditambah di situ nanti. Oke, gimana UTS-nya kemarin? Aman? Saya belum sempat koreksi ya. Atau ada yang mau ditanyain, boleh dibahas sekarang. Lupa ya, soalnya saya juga lupa sih. Soal nomor terakhir, Bu. Soal nomor terakhir yang apa sedikit Apa nomor terakhir itu apa ya? Yang AC eksklusif, Bu. dengan berat bayi Mm-mm. Yang baru uji lahir. Berat yang bayi uji dengan Casper ASI ya. eksklusif. Ya, kenapa? Apa yang mau ditanya? Ya, bingungnya Korelas apa? korelasi untuk analisisnya agak siapa yang outcome-nya, variabel Mm-mm. outcome-nya sama variabel terikatnya itu jadi agak bingung. Mm-mm. Jadi apa variabelnya BBLR sama ASI eksklusif ya. Iya, betul. Ya, yang bingung menentukan mana dependen, mana independen Persis, ya. Bu. Ya. Di pendapat mana yang dependen, mana yang independen antara BBLR dengan ASI eksklusif. Jadi, Kalau berat badan lahir bayi itu kan tidak dipengaruhi oleh ASI ya Bu ya, karena kan Mm-mm. pada saat dalam kandungan dia belum minum ASI Mm-mm. seperti itu. Eh, Gini apa namanya? Ini kan latihan ya, jadi logikanya tuh ASI dulu yang bikin BBLR atau BBLR dulu yang bikin ASI. Kemungkinan kalau bayi-bayi yang berat badan, logikanya Bu ya, yang berat Mm-mm. badannya rendah itu perlu mendapatkan asupan ASI Mm-mm. lebih intensif dibandingkan yang berat badan lahir normal. Iya, jadi ASI apa namanya apa bisa aja sih sebenarnya kalau mau ya nggak apa-apa lah nanti saya betulkan aja kalaupun dua-duanya misalnya ada yang memilih BBLR dengan apa BBLR dulu yang dependen atau ASI dulu yang independennya nggak apa-apa deh nanti saya betulin semuanya tapi pasti p-value-nya sama kok ada Iya, hubungan nggak nggak ada, ada hubungan nggak tidak ada Bu. tidak nggak ada Bu signifikan. nggak ada hubungan Tidak hasilnya ya Dibalik juga nggak ada. nggak ada sama aja sih Dibolak-balik juga sebetulnya sama. Sama aja. Karena dibelak-balik sama. sama teman-temannya gini, mungkin ibu Mm-mm. bukan berdasar apa ya, bukan fokus ke independen-independen, tapi buat Mm-mm. di Mm-mm. kita aja bagaimana Mm-mm. cara menghitung kedua hubungan Mm-mm. antara kedua variabel. Mm-mm. Betul. Iya, betul Pak. Ke apa namanya dan record ya itu kan merecord dulu kan Iya, Iya, Bu. betul. Rekod. BLR-nya, iya nggak? Ya, Iya, betul. di record dulu ya. Recordnya kan aman ya kalau recordnya ya. Aman. Heeh. Ya, Iya, nggak kalau apa-apa. Ya, iya. Heeh. hmm, Ya, gimana Pak Sobri? iya. Makasih Papian Bu. Kalau Mm-mm. ngomong jadi. Hmm. kalau saya memang agak concern juga soal variabel karena Mm-mm. sekalian latihan ya Mm-mm. untuk Mm-mm. membuat eh, apakah cara berpikir untuk Mm-mm. menganalisis itu apa namanya saya yang masih gamang atau gimana ya. Tapi dengan penjelasan Ibu barusan cukup memberi jawaban. Mm-mm. Makasih Bu. Ya, sebentar Pak, kayaknya koneksi saya nggak bagus ya. Saya tukar dulu. Soalnya di saya soalnya putus-putus nih. Ya, ya jadi gitu ya, karena untuk latihan aja dan memang itu untuk apa namanya latihan untuk Chi-square.
hubungan antar dua variabel, eh, perkara mau independennya yang mana, dependennya yang mana, nggak apa-apa nanti saya betulkan aja. Yang penting p-value-nya sih ya, pada hasil akhirnya yang pentingnya sama atau tidak gitu ya. Artinya berhubungan atau tidak berhubungan, karena dibolak-balik juga hasilnya sama. Tetapi nanti kalau untuk tesis yang sesungguhnya ya, dependen dan independennya harus benar-benar eh, pasti gitu ya, yang mana dependen, mana independen. Itu ya Bapak Ibu. Terus cukup, itulah ada lagi yang mau Kemudian di ditanyakan. nomor satu, Bu, Nomor yang satu itu yang apa? pertama itu yang Mm-mm. data dari ASI itu Mm-mm. untuk menentukan skala ukur. Nah, kemarin Mm. sempat jadi perdebatan nih antara kita. Kita mau pakai skala ukur yang nominal, ordinal, interval, rasio, ataukah mau pakai skala ukur yang ada di SPSS. Itu Oh, kan, enggak dong. iya, Heeh. Kan bahasanya kalian sedikit beda ya, Bu. ya. Scale ya, kalau nggak salah. Iya, kalau di kan dari awal saya bilang ya, kalau di SPSS itu nggak usah dilihat itu nggak pengaruh gitu. Itu kadang-kadang given dari SPSS-nya seperti itu, tapi mesti kita rubah-rubah. Tapi dirubah-rubah juga nggak pengaruh karena pilihannya kalau di SPSS itu skalanya nggak empat, ya nggak yang nominal, ordinal, interval, rasio, nggak yang kayak gitu. Jadi itu diabaikan aja. Skala yang kemarin itu adalah skala yang sesungguhnya. Nanti yang akan Bapak Ibu tulis di tabel definisi operasional gitu. Contohnya apa Pak Sobri kemarin? Oh iya, misalnya ini umur ibu. Kalau umur itu Hmm, datanya numerik. Kalau skala hmm, ukur di apa di definisi operasional berarti kan rasional ya, Bu. hmm. Nah, Rasio ya. nah, ya kalau Hmm. di SPSS itu kan kalau kita mau pilih berarti pilihnya scale ya, Bu. Gitu. Ya, Ya. ya scale. Tapi ada optionnya kan di scale-nya itu. Hmm. Coba saya buka di scale itu. hmm. Oh, bukan di scale Pak, di measure ya. Nah, di Ya, measure ya itu, mungkin ya itu. kan, di measure ya Ini itu. kolomnya. Tuh. Cuma kan itu hanya ada ordinal sama eh, scale, ordinal, Ya, dan nominal ya. Yang ya kita itu, Bu. ketahui kan skala itu kan ada nominal, ordinal, interval, rasio, ya kan. Nah, makanya kalau di SPSS itu nggak usah diutak-atik lah, abaikan aja. Jadi yang kemarin ditanya itu ya skala yang sesungguhnya yang akan kita gunakan ya. Kalau umur kan rasio, terus apa lagi? Pak juga saya Kemudian soalnya. pendidikan. Nah, Pendidikan berarti ordinal ya, Bu. pendidikan iya ordinal. Terus Terus pekerjaan. ordinal, Kerjaan pekerjaan nominal. nominal, betul. Berat Mm-mm. badan rasio. Mm-mm. Perilaku nominal. Mm-mm. HB1, Mm-mm. HB2 itu Mm-mm. lupa apa itu. Apa Bapak Ibu kalau habis satu habis dua? HB1 rasio ya, Bu. Bukan, Rasio. bukan. Kalau habis satu habis dua itu interval. Oh, Iya, karena dia bukan apa namanya, eh, kita tidak bisa mengatakan bahwa HB orang yang 12 itu misalnya dengan HB orang yang 6 itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada HB yang 12. Nah, kan kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Dan dia nggak dimulai dari, kan nggak ada orang HB-nya 1, HB-nya 0, ada nggak HB 0 gitu kan, nggak dimulai dari titik itu ya. Jadi kita masukkan itu di interval gitu. Gimana? Semuanya mengisinya rasio ya? iya, saya rasio juga. Ya nggak apa-apa salah Rasio, satu, Bu. masih bagus nilainya. Yang terakhir berat badan rasio juga. Ya, rasio. Gitu aja sih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya variabel HB, tapi HB-nya nanti sudah dikelompokkan, nah itu sudah beda lagi ya, bukan apa namanya, berarti sudah menjadi ordinal. Kalau misalnya, Ordinal ya, Bu, kalau iya, misalnya tinggi kalau rendah. iya, kalau sudah dikelompokkan begitu. Ya, tapi Ordinal. sebenarnya, ya, ya gitu. Jadi kalau tergantung nanti Bapak Ibu mau pakai datanya, tetap hasil kontinunya aja, apa hasil pengukurannya aja, ya atau mau dikelompokkan. Kalau udah dikelompokkan, nah skala ukurnya beda lagi. Nanti uji statistiknya juga jadi beda, beda lagi antara data yang dikelompokkan sama yang enggak. Itu pilihan statistiknya nanti beda lagi, gitu. Oke, deh ya, kita lanjut ke topik hari ini. Sementara begitu,
paling nggak jadi cuma salah satu lah yang bagus nilainya. Saya lanjut ya, kita ke materi hari ini. Nah, jadi materi hari ini kita bahas mengenai uji normalitas, Bapak Ibu. Ya, tadi saya share ya Pak Sobri ya datanya ya. Hmm. Sudah, Cuma Bu, sudah uh, di-share. cuma nggak usah dibuka juga nggak apa-apa. Itu cuma dua ini sih. Tapi yang mau dibuka juga nggak apa-apa. Cuma dua variabel aja isinya. Jadi hari ini kita uji normalitas ya. Bapak Ibu mungkin sering mendengar apa sih namanya normalitas itu kenapa perlu diuji gitu ya normal atau tidak normal. Nah, jadi uji normalitas ini adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Jadi di dalam ketika kita memiliki data ya, terutama untuk misalnya data sekunder biasanya sih gitu ya, yang datanya banyak gitu ya, dan ada hasil-hasil pengukuran yang apa namanya, misalnya kayak HB, berat badan, tinggi badan. Nah itu sebelum kita analisis kita pastikan dulu itu datanya normal atau enggak. Kalau uji statistik yang kita pilih ada persyaratan uji normalitas. Ya, tapi kalau datanya semua nanti kita kelompokkan ya tidak tidak data asli numeriknya gitu ya. Nah, berarti tidak perlu kita lakukan uji normal. Jadi uji normalitas ini digunakan untuk persyaratan analisis data yang akan kita gunakan. Maka kadang-kadang orang banyak menghindari uji-uji statistik yang pakai persyaratan uji normalitas ya, karena nggak mau ribet gitu ya. Jadi uji normalitas ini prosedur ya, yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data di populasi itu normal atau nggak normal. Jadi kalau apa namanya, kalau di dalam kehidupan kita, kalau apa namanya, misalnya perilaku yang kebanyakan orang lakukan itu, sebagian besar dilakukan orang itu adalah perilaku normal gitu ya. Tapi kalau tidak banyak orang yang melakukan itu ya kita anggap abnormal gitu ya. Nah itu di dalam kehidupan seperti itu. Ya jadi sama di populasi juga gitu ya. Kalau sebaran tuh pada umumnya apa namanya datanya eh, terstandar gitu ya, bukan terstandar apa istilahnya ya. Nah itu dikatakan, jadi kalau sebagian besar datanya itu seperti itu, nah itu datanya normal. Ya, tapi kalau data ada yang misalnya ekstrim gitu ya, ada yang terlampau tinggi atau terlampau kecil gitu ya, nah itu data bisa tidak normal gitu ya. Jadi ini kita perlu memastikan data kita itu normal atau tidak normal, maka dilakukanlah uji normalitas. Jadi distribusi normal adalah distribusi simetris ya, di mana nilai-nilai median, nilai modus, min, dan median itu berada di pusat gitu, di tengah ya. Jadi nilai modus, min, dan mediannya itu sama, berada di tengah populasi. Nah itu makanya distribusinya jadi simetris ya, atau nilai-nilai yang disebut dengan nilai tendensi sentral. Ya, tendensi sentral itu nilai-nilai min, median, modus, ya itu nilai tendensi sentral. Kalau nilai-nilai min, median, modus ini berada di pusat atau di tengah-tengah populasi ya, di tengah-tengah apa namanya sebaran di populasi, nah itu dikatakan normal. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatakan bahwa data terdistribusi normal atau tidak. Nah, kenapa data penelitian itu diperlukan atau diharuskan untuk normal? Ada beberapa alasan ya. Di antaranya adalah dengan data kita ketahui itu normal, ya kita bisa mengeneralisasikan hasil penelitian kita itu berdasarkan populasi. Ya, mengeneralisasikan itu maksudnya kita bisa memberlakukan data dari hasil penelitian kita itu di populasi gitu. Jadi digeneralisir, digeneralisir, diberlakukan ya, diberlakukan bisa diberlakukan di populasi itu. Jadi kalau kita kan penelitian menggunakan sampel ya.
Nah, dengan data kita normal, nah berarti hasil penelitian kita itu nanti bisa kita berlakukan juga di populasi itu. Ya. Misalnya tinggi badan di populasi kita, misalnya di kelurahan X misalnya, ya kita menghitung tinggi badan anak misalnya, perhatian stunting, nah, populasinya di kelurahan X. Nah, ketika kita uji normalitas ya, tinggi badan anak di populasi itu eh, normal gitu ya, tinggi badannya normal ya. Nah, maka hasil penelitian kita nanti itu bisa kita generalisasikan di populasi tersebut gitu. Nah, maka diperlukan eh, memastikan bahwa data kita itu normal atau tidak. Ini kalau bicara data yang kontinu ya, data yang hasil pengukuran langsung, bukan data yang apa namanya yang bukan kontinu ya, data yang dilakukan pengukuran langsung dan datanya numerik. Nah, itu kita pastikan dulu ya, data kita normal atau tidak, sehingga nanti hasil penelitiannya supaya bisa kita generalisir, kita berlakukan di populasi tersebut. Oh, tinggi badan rata-rata dari sampel kita sekian. Nah, berarti kita bisa uh, asumsikan bahwa di populasi itu rata-rata tinggi badan anak itu di antara itu, gitu. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Maka dipastikan datanya normal atau enggak. Nah, yang kedua bisa menjadi persyaratan untuk menentukan jenis statistik apa yang akan kita pakai. Nah, ini makanya ketika Bapak Ibu membuat tabel definisi operasional dengan skala ukur yang tadi itu, ya, itu pastikan dulu eh, apa namanya nanti kira-kira analisisnya apa yang akan digunakan. Bisa juga seperti itu, ya. Oh, saya pakai chi-square aja deh. Chi-square kan uji bivariatnya ya, yang tidak memerlukan persyaratan data itu harus normal. Nah, maka data harus dikelompokkan. Ya. Tapi kalau seandainya, oh saya nggak mau pakai chi-square, udah saya mau lihat bagaimana sih korelasi ya antara tinggi badan misalnya dengan umur. Nah, berarti data nggak bisa dikelompokkan. Jadi tergantung jenis analisis kita apa. Nah, kalau dari awal kita sudah menentukan skala ukurnya seperti itu, maka harus konsisten. Nanti analisis datanya ya harus menggunakan skala ukur yang sudah kita tentukan di awal, gitu. Ada suara bocor ya? Ya, jadi tabel definisi operasional itu sangat penting Bapak Ibu untuk menentukan jenis analisis apa yang akan kita gunakan. Ya, nah ini dua alasan ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu melakukan uji normalitas data. Ya, nah maka pada beberapa analisis statistik yang harus mensyaratkan data itu harus normal, itu harus dipatuhi. Nah, ini yang kadang sering tidak dipilih gitu ya, tidak dipilih oleh peneliti menggunakan analisis statistik yang harus ada persyaratan uji normal karena dianggapnya ribet. Ya, tapi kalau seandainya ya, tujuan penelitiannya itu memang untuk melihat apa yang kita inginkan, ya mau nggak mau, misalnya untuk melihat korelasi atau prediksi misalnya, ya itu harus pakai regresi linear atau pakai uji korelasi yang itu yang itu diperlukan syarat uji normal, gitu, uji normalitas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah harus kita kaitkan dengan uji statistiknya nanti apa yang akan kita pakai. Apakah dia perlu uji normal atau tidak gitu ya. Nah, ini dua alasan penting yang menjadi pertimbangan kita apakah kita perlu melakukan uji normalitas data atau tidak. Nah, uji normalitas data ini biasanya digunakan untuk mengukur data yang skalanya ordinal, interval, dan rasio ya. Jadi data-data yang numerik gitu ya, bukan data yang sudah dikelompokkan. Nah, jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi normal. Jadi uji statistik itu Bapak Ibu ada dua ya. Ada uji statistik parametrik, ada uji statistik non parametrik. Jadi kalau kita memilih uji statistiknya parametrik, nah itu membutuhkan persyaratan data harus normal. Tapi kalau kita memilihnya uji non parametrik, tidak perlu kita melakukan uji normalitas data gitu. Nah, kalau nanti kesulitan misalnya begitu
kita tentukan skala ukur dari awal, kemudian kita tes uji normalitas, ya ternyata datanya nggak normal. Aduh, gimana nih ya? Harus mengambil data lagi atau seperti apa? Nah, nggak usah seperti itu Bapak Ibu. Kita langsung saja rubah statistik kita, analisis kita menjadi uji non parametrik. Ya, karena data tidak berdistribusi normal. Gitu. Jadi nggak usah pusing ya. Atau mau tentuin dari awal sudah memastikan nggak mau pakai uji yang ada persyaratan uji normal. Itu juga boleh. Jadi ada dua metodenya, ada parametrik, ada non parametrik. Jadi yang kita bahas di semester ini adalah yang parametrik ya, yang uji yang dia perlu persyaratan data harus normal gitu ya. Nah, ini ya, jadi jika data tidak berdistribusi normal ya, atau karena jumlah sampelnya sedikit, jadi kalau jumlah sampel terlalu sedikit itu bisa bikin data tidak normal, Bapak Ibu. Ya. Eh, Kecenderungannya kalau data kita banyak, ya, misalnya data sekunder ya, yang bahkan mungkin ribuan, nah itu kecenderungannya datanya normal. Ya. Tapi kalau sampel sedikit biasanya nggak normal. Nah, jadi jika data tidak bersih normal atau jumlah sampelnya sedikit, dan jenis datanya adalah nominal atau ordinal, ya, maka metode yang digunakan adalah statistik non parametrik. Jadi kita rubah aja statistiknya, jadi nggak usah pusing ya, kita rubah saja nanti dikasih penjelasan di mungkin di bagian pas hasil ya. Jadi berdasarkan uji normalitas ternyata data tidak normal. Oleh karena itu analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis apa misalnya yang sesuai dengan tujuan penelitian gitu ya. Jadi nggak usah pusing atau langsung dirubah juga dari awalnya dari bab empatnya misalnya ya langsung saja ditentukan ujinya menggunakan ini. Tapi harus ada alasan ya, kenapa menggunakan uji ini dan itu gitu ya. Jadi kita punya alasan yang kuat. Biasanya kalau di artikel-artikel seperti itu ya. Ketika kita menggunakan uji non parametrik, nah itu harus dijelaskan. Kenapa? Karena setelah dilakukan uji normalitas data itu tidak normal. Nah, jika suatu penelitian ternyata tidak normal, ya bukan berarti penelitian tersebut harus kita hentikan atau kita ngulang gitu ya, nggak perlu ya. Namun ada beberapa alternatif, yaitu yang tadi ya kita pakai uji yang non parametrik aja gitu. Jadi nggak perlu mengulang data ya turun lagi ke lapangan ya nanti nggak selesai-selesai ya penelitiannya nanti nggak lulus-lulus. Jadi langsung saja diubah ke analisis statistik yang non parametrik yang nggak perlu persyaratan data itu harus normal. Itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke beberapa cara uji normalitas? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Yang slide yang tadi, Bu, izin. Nah, Ya, ini. bila uji normalitas ini tidak Mm-mm. bisa, Mm-mm. terdapat alternatif Mm-mm. analisis statistik ya, Bu. Itu yang bagaimana Mm-mm. ya, Bu, izin? Nah, ini sebenarnya bahasannya satu semester sendiri, Bapak Ibu ya. Yang kita bahas sekarang adalah analisis parametrik. Jadi misalnya uji dependen, kan kita mau bahas nih uji dependency test. Uji dependency test itu eh, perlu persyaratan data harus normal. Tapi begitu kita analisis data nggak normal, kita pilih alternatif uji dependency test atau istilahnya parity test dengan uji lain, misalnya uji Mann-Whitney gitu. Itu alternatifnya. Jadi setiap apa namanya jenis analisis yang kita tentukan itu parametriknya ada, itu ada lagi alternatif non parametriknya. Nah itu contoh seperti itu Bu. Saya juga nggak hafal sih nama-nama uji non parametriknya. Salah satu itu, misalnya kita bisa rubah ke Mann-Whitney. Oh pakai uji Mann-Whitney. Ya kita belajar lagi uji Mann-Whitney seperti apa. Tapi nggak jauh beda. Caranya nggak jauh beda, cuma langkahnya sih nggak jauh beda. Ya cuma nanti angkanya aja di pengambilan hasil akhirnya aja yang p-value-nya mungkin yang berbeda. Begitu, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Mm-mm. Biasanya kalau dulu eh, mata kuliah, oh di S1 deh ya. Kalau di S1 itu mata kuliah uji statistik itu parametrik dan non parametrik itu
dibedakan. Jadi masing-masing itu satu semester. Jadi parametrik satu semester dan parametrik semester. Gitu. Jadi memang bahasanya sendiri berbeda sih. Gitu. Banyak soalnya uji-uji dengan parametrik itu. Begitu, Bu ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke cara melakukan tes normalitas data. Bisa dipahami di sini apa namanya pentingnya dilakukan uji normalitas? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke beberapa cara bagaimana kita apa namanya melakukan uji normalitas ya. Ini ada 3 cara yang bisa kita pakai ya untuk melakukan uji normalitas. Ya, yang pertama ini yang banyak digunakan juga ya uji Kolmogorov-Smirnov. Bapak Ibu kalau baca apa namanya artikel penelitian yang dia ujinya pakai uji eh, parametrik gitu ya. Nah, biasanya di situ dijelaskan bahwa untuk analisis statistiknya misalnya menggunakan independent t-test atau paired t-test yang sebelumnya data dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, biasanya seperti itu di artikel tuh ya dijelaskan. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi sebenarnya Kolmogorov-Smirnov ini adalah nama orang sih ya, nama penemunya. Ya. Ini adalah salah satu unit analisis yang sering digunakan untuk menguji normalitas dari data penelitian. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, langkah uji Kolmogorov-Smirnov ini ya bisa buka di data ASI juga bisa sih ya. Tapi kita buka dulu deh di data itunya ya, di data normalitas yang tadi saya kirim ya. Nah, jadi untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov ini kita mulai dari analyze ya, seperti biasa, analyze nanti pilih deskriptif statistik, kemudian explore. Ya, ini sebenarnya dulu sudah pernah kita lakukan ya, tapi dulu kan kita tidak melihat Kolmogorov-Smirnovnya ya. Untuk dulu kita buka ini untuk analisis univariatnya. Ya. Jadi untuk Kolmogorov-Smirnov ini langkahnya dari menu analyze, kemudian deskriptif statistik, nanti explore. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Analyze, deskriptif, kemudian explore. Nah, kemudian nanti muncul kotak seperti ini. Nanti masukkan variabel yang mau kita uji, apa namanya, normalitasnya dengan KS ya. KS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, di data yang saya kirim tadi itu ada variabel HB dan variabel umur. Nah, kita mau lihat dua-duanya misalnya ya, data HB itu normal atau enggak. Begitu juga umur. Umur berhenti merokok ya. Nah, nanti kita masukkan dua-duanya ke kotak atas ya, hanya di kotak atas saja. Kemudian di pilihan di statistiknya ini sudah given ya 95% dan tidak interval, kita langsung aja continue atau tidak kita apa-apakan gitu ya. Nah, terus nanti di pilihan normality plot with test ini nanti kita centang ya di bagian plot. Jadi di plotnya nanti diklik, terus nanti keluar kotak seperti ini. Nah, kita centang yang normality with test ini. Karena kita mau lihat data itu normal atau tidak normal. Setelah itu continue ya. Kalau sudah di continue, pilih lagi nanti pada pilihan both display ya. Itu pastikan bahwa displaynya itu both ya, tapi biasanya sih sudah given sih ya. Jadi kalau sudah tercentang begini atau terisi gini langsung saja oke. Nah, kalau sudah gitu nanti akan keluar outputnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kolomnya itu nanti ada gini ya, ini hasil tes dari uji normalitas data. Di kolom sebelah kiri itu ada variabelnya ya. Kemudian di sini ada kolom
Kolmogorov dan ada kolom Sapirowil, Bapak Ibu. Nanti hasilnya kayak gini nih. Jadi dua-duanya bisa kita pakai sebetulnya. Mau Kolmogorov, mau Sapiro bisa kita pakai ya. Tapi ada ketentuannya ya. Jadi nanti yang kita ambil itu nilai signifikannya ini. Nah, sig ini yang kita baca. Misalnya kadar Hb dia normal atau enggak normal. Yang kita ambil Kolmogorov atau nilai sig dari Sapiro. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, sebelum kita ke sini, kita ke datanya dulu aja ya. Saya ke SPSS-nya. Apa sudah dibuka, Bapak Ibu? Oh, yang data normalnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini kan isinya cuma begini ya. Terus saya ragu nih, kayaknya data HB1-nya kayaknya bukan yang ini deh. Tapi nggak apa deh. Kita coba aja. Tadi. Tadi saya hapus dulu. Ini ya, jadi ada dua variabel. Nah, kita mau melakukan uji normalitas. Bocor ya. Ya, ini datanya ya, HB1. Nah, data-data yang seperti ini ya, Bapak Ibu yang bisa kita lakukan uji normalitas data. Kalau datanya dikelompokkan misalnya tinggi, rendah, sedang, baik, buruk, itu nggak bisa ya uji normalitas. Jadi hanya data-data kontinu, data hasil pengukuran ya, yang skalanya rasio atau apa namanya interval. Ya. Kalau apa namanya data yang sudah dikelompokkan gitu nggak bisa ya, nggak bisa terbaca juga untuk apa gitu ya. Jadi data-data hasil kontinu ini yang kita lakukan uji normalitas data. Jadi kita mulai dengan cara Kolmogorov ya. Jadi dari menu analyze ya, setelah datanya dibuka dari menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Bapak Ibu, sini ya. Terus kita lihat, kemudian explore, kita klik. Nah, ini kan ada kotak dependent list ya. Dependent list nih, kita masukkan semuanya ke sini. Yang mau kita uji ya, tergantung nanti variabel Bapak ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita cek satu-satu ya di statistiknya. Ini kita pastikan sudah 95% ya confident interval yang digunakan. Tapi ini biasanya sudah given sih. Ya. Kemudian statistiknya sudah plot ya. Plot itu, nah ini di plot ini Bapak Ibu kita nggak usah centang yang lain. Kita centang ini saja normality plot with test ya. Kemudian steam and leaf ini kita centang saja karena tidak kita gunakan ya biar nggak biar outputnya itu nggak banyak ya dan pembacanya jadi nggak bingung gitu ya. Kita cukup fokus di sini di normality plot with test ini, kemudian continue, kemudian kita pilih function, continue, oke. Tidak itu aja ya, itu aja. Nah, nah, keluarnya kan gini nih ya, Bapak Ibu. Banyak nih ya. Kita cukup membaca yang ini aja. Nih ya, yang tabel berapa ini ya? 1, 2, 3. Nah, ini. Coba dilihat ya. Sudah sama ya hasilnya. Ini ada tabel hasil tesnya yang Kolmogorov dan Sapiro. Sebentar. Ya, yang ini nggak usah kita baca ya Bapak Ibu. Yang ini tuh nanti ada langkah yang ketiga. Tuh, yang ini aja cukup ya karena kita fokusnya ke Kolmogorov dan Sapiro. Nah, jadi eh, kita bisa menggunakan hasil tes Kolmogorov dan Sapiro ini dengan melihat nilai signya. Jadi kita fokusnya ke nilai sig ini. Ke nilai sig ini yang kita baca. Nah, tetapi pilihannya signya yang mana ya? Sig yang dari Kolmogorov sig yang hasil Kolmogorov atau sig yang hasil Sapiro.
Nah, saya kembali ke PPT ya. Jadi ada ketentuan tergantung dari jumlah sampelnya. Ya, saya kembali ke PPT. Output sudah keluar. Nah, ini ketentuannya. Jadi tergantung kita lihat dulu jumlah sampel kita. Jumlah sampel kita tuh berapa? Yang di latihan tadi berapa ya jumlah sampelnya? Berapa Bapak Ibu? Respondennya 30, Bu. 30 ya. Oke, 30. Nah, jadi apabila data penelitian kita itu lebih dari 50 data ya, maka hasil yang kita baca adalah Kolmogorov Smirnov ya. Tapi kalau sampel kita ini mungkin beberapa referensi ada eh, beda-beda ya, tapi yang umum sih 50 ya. Jadi kalau kurang dari 50 kita baca yang Sapir. Jadi karena data kita kurang dari 50 ya, maka kita baca yang di kolom Sapir. Nah, gimana pengambilan keputusannya data itu normal atau tidak normal? Kita lihat dari nilai signya. Jadi kalau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 ya, maka disimpulkan bahwa data tersebut adalah normal. Tapi kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05 berarti data nggak normal gitu. Nah, sekarang kita lihat di hasil. Ingat ya, kalau signifikannya p-value-nya lebih dari 0,05 itu normal. Nah, kita lihat di sini ketentuannya. Karena data kita tadi cuma 30, maka kita fokusnya ke Sapiro. Ya. Nah, di Sapiro, kadar Hb pengukuran pertama, nilai signifikannya adalah 0,065. Nah, 0,065 ini kan lebih besar ya dari 0,05. Berarti kesimpulannya datanya tidak normal. Datanya normal. Ya, ini Signifikan. untuk HB yang pertama. Ya, karena dia lebih dari 0,05 maka dia normal. Sekarang kita lihat yang umur. Umur nilai signifikannya hasil uji tes normalitasnya 0,00 atau kita baca 0,001 ya. Biasanya kalau 0,000 gini tuh kita tutup dengan angka 1 di tulisnya gitu ya di laporannya. Nah, 0,001 ini lebih kecil dari 0,05. Berarti untuk variabel umur itu umur ketika berhenti merokok itu tidak normal gitu ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Di atas 0,05 itu normal, kurang dari 0,05 itu tidak normal. Nah, ini jangan kebolak-balik dengan hasil analisis statistik untuk uji yang lainnya ya. Nah, ini suka kebolak-balik. Kalau hasil analisis uji Chi-square misalnya, p-value-nya dikatakan signifikan atau ada hubungan atau tidak ada hubungan kalau p-value-nya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Kurang dari. Kurang. Kurang dari 0,05 itu signifikan hubungannya. Nah, jangan ketukar dengan uji normalitas. Kalau uji normalitas lebih dari 0,05 ya itu dikatakan normal. Normal. Iya, ya jadi kadang-kadang suka ketukar-tukar di situ ya, suka bingung di situ. Nah, ini jangan lupa untuk uji normalitas batasnya lebih dari 0,05 justru dia dikatakan normal gitu ya. Nah, ini untuk tesis. Tapi kalau nanti Bapak Ibu datanya lebih dari 50, ya biasanya kalau untuk tesis kan eh, enggak juga sih. Kalau untuk uji eksperimen, misalnya Bapak Ibu melakukan uji apa namanya desain studinya pakai desain studi semi eksperimen misalnya. Nah, biasanya itu sampelnya sedikit sih ya. Eh, kurang dari 30 ya, kurang dari 30 nanti uji normalitasnya tetap pakai Sapiro sih. Tapi kalau Bapak Ibu ngolah data sekunder misalnya ya, atau data primer tapi lebih dari 50 ya, ya nanti normalitasnya ambil ya Kolmogorov Smirnov gitu ya. Nanti ditulis di laporannya uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov Smirnov. Kenapa? Karena jumlah sampel lebih dari 50 ya. Lebih kuat lagi disebutkan itu referensinya misalnya ya. Itu boleh seperti itu. Gitu. Nah, ini langkah pertama ya untuk uji normalitas. Silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut apa ada yang mau ditanyakan?
Ibu, Ntar, ya silakan Pak. Coba. ini hanya Kalau make Bu, sure, hanya make sure tanda aja sih Bu. Ini di mm-mm, hasil analisisnya di mm-mm, di variabel umur itu ada mm-mm. ada tanda kurang dari 0,01. Yang di mana Pak? Di output. Iya di outputnya, Coba cek output ya. di Kolmogorov maupun di Sapiranya. Mm-mm. Di sini Pak maksudnya? Iya, yang umur ketika berhenti merokok itu Uh-uh. kalau di ibu kan langsung 0,00 kan. Mm-mm, mm-mm, Di saya ini mm-mm. munculnya kurang dari 0,01. Coba Pak ditampilkan. Oke, aku Ada tampilin. yang lainnya juga seperti Pak Lobo nggak? Sama Bu. Sama dengan? Kurang dari Bu. Kurang dari 0,001. Ya mungkin 0,00 saya Bu. Coba-coba ya, coba. Aku Coba share. saya, coba Pak Lobo ya. Oke, oke. Kalau ya, kalau signifikansi nggak lihat tanda positif negatif sih, tapi kok ada negatifnya ya? Udah kelihatan, Bu? Oh, bukan negatif itu Pak. Itu tuh Oke. tanda apa namanya? Bukan negatif itu Kurang ya, dari kurang Bu. dari Iya, itu, kurang Kurang dari. kurang dari ya dari itu. ya, kurang dari 0,01 kan 0,00 gitu maksudnya. Ya, Normal Bu ini ya. normal Pak. Oke, oke. Iya. Iya. Itu dia Makasih, lebih Bu. lebih efisien ya menulisnya kurang dari 0,001. Nanti di laporan Bapak bisa tulisnya 0,0001 gitu. Atau mau ditulis gini juga bisa juga. Ya itu bukan Oh, tanda minus, kan saya bingung kok ada tanda minus. kurang dari ya, maksudnya Kurang kurang. dari itu. Nah, Karena saking kecilnya ya, jadi oke, saya stop share ya, Bu. iya Pak Lubo, terima kasih. Semuanya aman ya. Aman orang datanya sama ya. Sebentar, saya ke ini dulu ya. Ya silakan sambil kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Bu Ulfa izin tanya, Hmm, silakan. kalau misalnya tesisnya itu judulnya pakai kata hubungan ya, untuk membuat bukan membuat sih, melakukan SPSS-nya itu ada urutannya ya Bu ya, misalnya dari mulai yang uji reliabelnya dulu sampai ke arah sini atau enggak Bu? Atau tergantung datanya atau bagaimana? Ulang Bu, yang kalimat pertama Bu, mohon maaf. Kalau judul tesisnya itu pakai kata hubungan, lalu untuk uji Oh, SPSS-nya itu mulai dari awalnya itu apa sampai endingnya tuh di mana gitu Bu? endingnya bahagia Bu. Ini Ya, jadi gini, uji validasi reliabilitas Bapak Ibu kemarin untuk apa coba? Masih ingat kan? Kan baru tes. Untuk apa? Untuk mengetahui pertanyaan itu dapat digunakan atau enggak untuk Ya. kuesioner kuesioner nanti. Mm-mm. Jadi uji validitas itu kan untuk uji instrumen ya, uji instrumen sebelum turun ke lapangan kan Bu. Itu belum masuk ke pengolahan data Bu sebetulnya. Itu hanya untuk ngetes gitu ya, ngetes dulu nih instrumennya ini valid atau enggak. Ya, ini belum masukkan data. Nah itu pasti harus dilakukan. Ya kecuali Ibu menggunakan kuesioner yang sudah baku, yang sudah terstandar ya apa namanya yang sudah digunakan bahkan mungkin di skala nasional atau internasional. Nah, Bapak Ibu nggak perlu melakukan uji validitas lagi, nggak perlu dites lagi instrumennya, tetapi hanya untuk uji coba aja. Gitu. Itu ya Bu. Jadi kalau validitas itu belum ngolah data kita Bu itu baru ngetes instrumennya aja gitu. Nah, terus kalau uji bivariat, ya pasti Ibu kan eh, punya apa tabel definisi operasional dulu kan Bu. Harus ada dulu tuh tabel definisi operasional kerangka konsepnya. Maka pelajaran Medlit, mata kuliah Medlit dengan ini tuh nyambung, nggak bisa dipisah gitu. Jadi dipastikan dulu variabel dependennya apa, independennya apa. Terus jenis datanya tadi gimana, mau dikelompokkan atau enggak. Ya, karena kalau uji bivariat syaratnya data harus dikelompokkan kan. Ya seperti kemarin
BBLR tidak BBLR ya. ASI eksklusif tidak ASI eksklusif. Itu kan dikelompokkan. Kalau nanti data ibu mau dikelompokkan semua, berarti nanti uji bivariatnya pakai chi-square gitu. Biasanya itu yang itu yang banyak dipakai ibu, karena nggak ada syarat dia harus normal atau nggak normal. Jadi lebih suka pada dikelompokkan aja datanya gitu ya. Tapi kalau nanti ibu datanya nggak mau dikelompokkan itu ya ibu harus gunakan uji yang lain. Nah, uji yang lainnya itu apa? Ini Bu, nanti rangkaian ini akan kita bahas sampai dengan UAS gitu. Jadi tetap awalnya adalah di definisi operasionalnya ibu harus jelas menentukan variabel dependennya apa, independennya apa, skala ukurnya apa. Mau dikelompokkan atau tidak dikelompokkan. Karena itu nanti akan menjadi dasar ibu memilih uji statistiknya gitu ya. Nah, ini masih ingat ya kemarin uji T-square itu syaratnya kan data harus dikelompokkan. Ya, kalau data dikelompokkan itu kan namanya data kategorik ya. Iya, tidak gitu ya, perilaku baik, buruk, ya sikap positif, negatif, pekerjaan, swasta, PNS atau yang lainnya. Nah, itu data kategorik semua tuh, ya kan? Pendidikan, menengah, eh, menengah, tinggi, rendah. Nah, itu dikelompokkan semua datanya. Nah, itu bisa pakai KSPR, nggak perlu uji normalitas. Jadi, pastikan dulu di tabel definisi operasional Ibu, kerangka konsepnya, nah baru Ibu tentukan uji statistiknya. Nah, langkah-langkah uji statistiknya, ya sudah bisa langsung ke univariat dulu. Yang kemarin Bu, di awal univariat, berapa persentase yang pendidikannya SD, yang SMP, yang kayak gitu-gitu dulu Bu, ya. Berapa yang perilakunya ASI, yang tidak ASI, ya itu namanya univariat kan. Nah, kalau sudah univariat, itu namanya distribusi frekuensi setiap variabel. Selesai univariat, baru lanjutkan ke uji hubungan. Nah, itu melihat hubungan apa? Oh, hubungan antara A dengan B misalnya, dengan uji chi-square. Nah, baru masuk ke tahap uji bivariat itu, Bu. Jadi, tahapannya pasti di dalam analisis data itu adalah univariat dulu, baru bivariat. Ya, univariat dulu, ya kan kita mau tahu berapa yang hipertensi, berapa yang tidak hipertensi, prevalensinya atau proporsinya kan gitu ya. Nah, berapa yang merokok, berapa yang tidak merokok. Itu dulu, distribusi frekuensi dulu, univariat dulu. Baru langkah kedua adalah melihat apakah ada hubungan. Ya, misalnya, apakah ada hubungan antara perilaku merokok dengan hipertensi. Apakah ada hubungan antara ini dengan itu. Pokoknya yang hubungan-hubungan itu yang kedua, Bu. Itu langkahnya seperti itu. Nah, baru nanti terakhir analisis multivariat. Ya, kita belum nyampe situ dulu ya. Nanti itu semua akan sampai. Jadi urutannya univariat dulu, bivariat dulu. Kalau uji instrumen validitas itu sebetulnya bukan masuk olah data, itu hanya untuk ngetes instrumen aja. Itu Bu Puji. Gimana Bu Puji? Ada lagi yang mau ditanya? Iya, cukup Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, jadi dipastikan dulu sih di kerangka konsep, definisi operasional ya. Nah, nanti baru setelah data terkumpul, baru kita lakukan uji univariat dulu ya. Di univariat kemarin sudah kita bahas. Kalau datanya kategori, menyajikan datanya seperti apa. Kalau datanya numerik, menyajikan datanya seperti apa. Sudah selesai univariat, lanjut ke uji bivariat yang untuk melihat apakah ada hubungan ini dengan itu, ada korelasi ini dengan dan seterusnya hubungan-hubungan itu uji yang bivariat. Dan nanti terakhir uji multivariat. Nanti kita akan sampai di sana. Itu ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan silakan kalian kalau ini saya sambil ngecek ini. Oke. Nah, kalau apa namanya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita lanjutkan ke cara kedua ya. Tadi baru cara pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua pakai histogram ya, histogram. Jadi nah, tutup. Nah, histogram ya Bapak Ibu sudah sering melihat histogram ya. Apa namanya dalam bentuk grafik diagram batang gitu ya. Jadi uji normalitas menggunakan histogram ini disebut juga dengan analisis grafik ya.
analisis ini merupakan salah satu cara yang termudah untuk memprediksi normalitas ya dengan melihat grafik histogram data observasi. Jadi ini hanya melihat gambarnya aja ya, jadi nggak pakai lihat nilai-nilai signifikan. Kita cukup melihat apa grafiknya aja ya, dia normal atau enggak ya. Nah, caranya, nah kita masuk ke menu analyze ya, analyze, deskriptif, kemudian nanti frekuensi ya. Kalau tadi explore ya, kalau ini frekuensi pilihannya. Jadi menu analyze, deskriptif, frekuensi, nanti kita masukkan variabel yang akan diuji ke dalam kotak ya, ke dalam kotak ini, masukkan aja semuanya. Kemudian nanti ada pilihan cat ya, cat ini diagram. Nah nanti kalau cat diagram udah keluar ya, eh, kotaknya, nanti kita pilih yang ada tulisan ini, show normal kurva ini ya. Nah, ini untuk melihat gambarnya, gambar kurvanya. Sudah cukup itu aja, langsung continue gitu. Ya kalau ini langkahnya mudah ya. Jadi sebenarnya semuanya juga langkahnya mudah ya, tinggal membacanya aja. Analyze, deskriptif, frekuensi, masukkan ke kotak ini, kemudian pilih di bagian chart ini, pilih centang ya, centang yang ini kurva normalnya untuk memperlihatkan kurvanya. Ya. Nah itu continue. Kemudian hilangkan checklist pada, oh ya, ini checklistnya dihilangkan, ini maksudnya supaya nggak banyak angka-angka yang keluar, nanti pusing bacanya gitu ya, boleh aja sih, tapi kan kita nggak fokus ke situ. Nah setelah itu nanti akan keluar hasilnya seperti ini ya. Nah ini diagramnya akan muncul seperti ini. Jadi kita hanya dengan melihat grafiknya aja, kita bisa mengatakan itu normal atau tidak normal. Jadi kalau normal itu bentuknya tuh lonceng terbalik sebenarnya, lonceng terbalik, tapi dia tegak lurus gitu ya, nggak condong ke kiri atau condong ke kanan gitu ya. Kalau dia miringnya agak condong ke kiri atau ke kanan, berarti itu tidak normal. Nah, seperti misalnya hasilnya kayak gini. Nah ini kan kecondongannya agak ke kanan gitu ya. Nah, ini sudah bisa kita lihat itu tidak normal. Jadi ini yang paling mudah dilakukan untuk melihat distribusi data itu normal atau enggak normal, itu hanya pakai grafik histogram. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau menguatkan ya, yang lebih kuat itu biasanya pakai Kolmogorov tadi ya untuk menentukan nilai signifikannya secara statistik. Kalau ini kan nggak melihat signifikannya ya, hanya lihat dari gambar. Jadi ini bisa digunakan, tapi kebanyakan kalau di artikel publikasi ya, itu pakai KS tadi ya, Kolmogorov-Smirnov atau yang Shapiro, Bapak Ibu. Ya, karena itu keluar nilai statistiknya. Kadang, apa namanya, kalau dilihat gini, kadang-kadang suka, ini benar lurus atau enggak sih, agak mencong kiri atau enggak sih. Nah, kadang-kadang kurang pasti gitu ya. Nah, sehingga kita memastikannya pakai statistik tadi ya, Kolmogorov atau yang Shapiro. Gitu ya. Nah, coba kita praktekkan ini. Kayaknya ya gambar saya ini ada yang salah ini, bukan ini kayaknya gambarnya. Tapi kita coba lihat ya. Untuk yang HB-nya sih, coba Bapak Ibu buka yang normalitas tadi, yang data normalitas tadi ya. Nah, kita masuk ke analyze, deskriptif, kemudian frekuensi. Dan kita pakai cara histogram ya. Dari analyze, deskriptif, kemudian frekuensi. Ya, saya riset. Kita masukkan ya ke sini semuanya yang mau kita lihat normal atau enggak normal. Nah, kemudian ini enggak usah ya, ini eh, boleh sih boleh centang, boleh enggak, tapi enggak usah aja juga, nggak apa-apa sih. Tapi biarkan deh, misalnya kita centang, ya keluarnya kayak apa ya. Terus cat ya, ini statistiknya enggak usah, kita langsung ke cat aja. Nah, ini Bapak Ibu di pilihan cat type ini kita pilih histogram. Histogram kalau ini kan bar, ini pie ya. Nah, kalau untuk melihat normal atau tidak itu pilihannya histogram. Nanti histogramnya kita centang yang ini show normal kurva ya. Kalau ini nggak dicentang nanti
histogram muncul tapi kurvanya nggak muncul gitu. Maka ini harus dicentang gitu. Setelah ini sudah continue. Terus kalau ini mau dihilangkan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Coba kalau nggak saya hilangkan ya. Saya lihat outputnya. Hmm, kayaknya ini kalau dihilangkan ininya nggak muncul deh. Coba saya ulang lagi. Nah, ini saya centang. Saya hilangkan ya di frekuensi tabelnya. Oh ya betul. Nah dia nggak muncul tabel tadi ya. Jadi itu seperti ini nih. Ini kan nggak perlu lah ya kita buat apa gitu ya. Nah, itu boleh di nonaktifkan gitu ya. Nah ini tabelnya begini nih keluarnya. Gambarnya ya histogramnya. Jadi di sini menginformasikan. Ini beda dengan yang di PPT saya, maka saya juga lupa. PPT saya itu ngambil gambar dari mana. Ya salah comot gambar deh. Di gambar di PPT saya kan seperti ini ya. Hasilnya harusnya hasilnya itu kayak gini. Jadi saya perbaiki deh di PPT. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi di histogram ini ada informasi tentang nilai min 10,5, standar deviasinya 1,453, jumlah respondennya 60. Ya, jadi kalau min min itu kan nilai rata-rata ya 10,5. Nah, di sini histogramnya jadi ini ada garis vertikal dan horizontal ya. Vertikal itu yang X itu menunjukkan frekuensinya, yang ke kanan yang di bawah ini ya, ini menunjukkan kadar Hb-nya gitu ya. Jadi misalnya minnya 10,5 berarti 10,5 itu ada ya agak ke kanan dikit gini ya. Agak ke kanan dikit. Jadi orang yang kadar Hb-nya 10,5 itu yang memang rata-ratanya, jadi yang banyakan gitu ya, yang 10, itu lebih yang paling banyak lah ya. Di sini kalau lihat di frekuensinya mungkin sekitar 12 ya, 12 orang gitu. Nah jadi dengan melihat histogram ini kita bisa menyimpulkan ini menceng atau enggak Bapak Ibu kurvanya ini. Nih, Enggak ya, normal. lurus, normal ya, lurus ya. Oke, terus kalau yang umur berhenti merokok ini udah jelas ya. Jadi Menceng kanan. menceng kanan. Jadi menjauh gitu dari nilai rata-ratanya. Kalau kita lihat rata-rata umur orang berhenti merokok itu 73,2. Nah, 73,2 tuh ada di sinilah ya antara 60 sama 80. Nah, tetapi datanya menunjukkan menjauh dari rata-ratanya ya. Ada di paling banyak malah ada di sini gitu ya antara 50 antara 20 sampai 50. Rata-rata umurnya dia 73,2 tapi populasinya di sampelnya itu banyakan yang di sini gitu. Terus juga yang di 80 gitu, usia 80-nya baru berhenti merokoknya itu yang lebih banyak di sini. Tapi kalau dia dari rata-ratanya umur berhenti merokok itu 73,2. Kok bisa begitu? Ya bisa aja, yaitu bisa jadi karena ada nilai ekstrim. Ada yang usia berhenti merokoknya tuh tua sekali gitu ya atau muda sekali sehingga rata-ratanya jadi ketarik gitu. Nah ini maka datanya jadi nggak normal gitu Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat dari histogram ya, jadi tinggal dilihat gambarnya ini sudah cukup menggambarkan. Nah ini yang paling mudah sih sebenarnya ya, nggak usah melihat nilai-nilai statistik. Tapi kalau di artikel tuh suka ditanya nanti sama reviewernya ya. Bagaimana dengan nilai statistiknya gitu. Nah, berarti kalau dia tanya nilai statistik, kita mesti menunjukkan hasil uji tadi ya, apa namanya, molekul atau sebelum gitu. Jadi pakai KS tadi, gitu ya. Saya kembali ke PPT. Ini nanti gambarnya saya sesuaikan ya. Ini nggak tahu lupa saya ini gambar nyomotnya dari mana itu.
Jadi cukup ya dengan begitu kita dapatkan informasi data itu normal atau tidak normal. Saya langsung saja ke cara ketiga ya. Nah, cara ketiga ini pakai spinous kurtosis ya. Tapi kalau di artikel kelihatannya nggak banyak yang pakai ini ya, lebih banyak pakai yang pertama tadi ya, Kolmogorov tadi dan histogram. Nah, kita lihat kalau pakai cara spinous kurtosis itu seperti apa. Jadi ini juga sebetulnya nama orang ya, spinous kurtosis ini. Spinous ini secara sederhana bisa didefinisikan sebagai tingkat kemencengan suatu distribusi data penelitian. Ya, sedangkan kurtosis ini menunjukkan tingkat keruncingan dari distribusi data penelitian. Nah, nilai-nilai spinous dan kurtosis ini harus kita hitung, Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat langkahnya ya. Nah, di SPSS kita bisa mengeluarkan nilai skinus kurtosis. Ya, tadi waktu dieksplor itu sebenarnya muncul angkanya. Ya. Nah, langkahnya yang kita masuk ke menu analyze, deskriptif statistik, kemudian kita pilih deskriptif. Ya. Nanti muncul kotak seperti ini, seperti biasa kita pindahkan variabel yang mau kita uji pakai skinus kurtosis ini. Ya. Di sini kan umur ya, umur sama HB sama umur binti pokok kita pindahkan. Kemudian nanti di bagian pilihan optionnya ini kita klik ya. Kita klik nanti kita pilih yang hanya kurtosis sama skinus ya, dalam kecil ya kelihatan ya. Nanti itu kita klik saja terus continue ya, terus oke. Jadi masuknya ke deskriptif statistik, deskriptif ya, bukan referensi ya. Deskriptif statistik, kemudian nanti tinggal pilih, kita masukkan dulu semua ke sini, pilihan di option centang yang skinus dan kurtosis. Tidak kelihatan sini. Dia langsung continue dan oke. Nah, ini dalam pengambilan keputusan kalau kita pakai analisis skinus kurtosis ya ada syaratnya. Tapi sebelum ke sini kita ke SPSS-nya dulu aja ya. Masuk lagi ke normalitas ya, Bapak Ibu. Nah, dari data normalitas masuk ke menu analyze, kemudian deskriptif, terus ke deskriptif lagi ya. Deskriptif lagi, diklik. Nah, terus kita pindahkan ke kanan semuanya. Nah, sudah. Terus optionnya ini aja yang kita pilih ya. Nah, kita pilih di sini centang di bagian ini, Bapak Ibu. Kurtosis sama skinus. Ya, karena angka-angka ini yang kita perlukan. Nah, jadi ini kalau pakai langkah ketiga ya, pakai uji kurtosis skinus ini yang kita centang dari optionnya. Cukup ini aja, yang lainnya biarkan, terus continue. Nah, terus sudah langsung oke. Nah, oke. Nah, nanti keluar begini Bapak Ibu, hanya satu tabel ini outputnya. Ya, jadi hanya tabel ini. Nah, ini tabel ada kolom skinus dan kurtosis. Nah, angka-angka ini yang kita baca nanti. Angka standar error ini kita pakai dan angka statistiknya ini kita pakai. Informasi yang di sini, ini ada informasi tentang jumlah respondennya ya, N statistik 30. Nilai minimumnya HB minimum 7,2, HB maksimum 13,2, yang paling tinggi HB-nya 13,2. Terus rata-ratanya 10,5 ya. Standar deviasinya 1,4. Nah, kolom berikutnya ini adalah kolom-kolom skinus kurtosis yang nanti angka-angka ini yang kita hitung ya untuk menentukan dia normal atau tidak. Nah, gimana caranya? Nah, saya kembali ke PPT ya. Nah, jadi dasar pengambilan keputusan ya dalam analisis skinus kurtosis itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu jika nilai rasio skinus kurtosis itu berada di antara nilai -2 sampai dengan +2, maka data dikatakan normal. Jadi saya ulangi ya, kalau nilai rasio skinus kurtosis berada di antara -2 sampai +2,
maka data dikatakan berdistribusi normal. Nah, sekarang gimana cara kita tahu bahwa rasionya antara -2 sampai +2? Nah, kita gunakan rumus seperti ini. Yang pertama kita hitung rasio skewness-nya dulu. Caranya yaitu nilai skewness yang ada di tabel tadi itu dibagi standar errornya. Nah, begitu juga kurtosis. Nilai kurtosis yang ada di tabel tadi dibagi standar errornya. Yang mana sih nilai standar error? Nah, ini kalau kenapa namanya dipotong ya. Jadi kita lihat di sini ada nilai skewness dan kurtosis. Untuk menghitung rasio yang pertama misalnya kita hitung HB dulu ya. Rasio skewness-nya dan kurtosis untuk variabel HB dulu. Ya. Jadi yang pertama variabel kadar HB. Nilai skewness-nya adalah rasio ya, perbandingan antara nilai statistik dibagi nilai standar error. Ya, untuk kadar HB, nilai statistiknya -0,68 dibagi standar errornya 0,427. Jangan lupa minus dan positif ini akan berpengaruh ya. Jadi -0,068 dibagi 0,427 hasilnya -0,158. Sekarang kita hitung yang kurtosisnya. Rasio kurtosis untuk kadar HB ya, yaitu 0, kadar kadar HB ya ini 0,5 ini positif ya. 0,588 dibagi standar errornya 0,833. Nah, hasilnya positif ya. Positif dibagi positif, hasilnya positif. 0,705. Nah, setelah kita hitung, kita sudah dapat nih rasio skewness dan kurtosis dari variabel kadar HB. Nah, tadi dikatakan normal itu kalau batasannya -2 sampai dengan +2 ya. Nah, sekarang kita lihat dari hasil penghitungan ini kita peroleh interval skewness dan kurtosis itu berada di antara ring -0,158 sampai dengan 0,705 ya. Dari hasil rasio ini -0,158 ringnya ya sampai 0,705. Nah, sekarang dia dikatakan normal atau tidak normal. Kembali ke sini. Normal. Kalau nilai rasio skewness kurtosis berada di antara -2 sampai dengan +2, dia normal. Nah, sekarang Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. -0,158 sampai 0,705. Ini normal atau enggak? Normal. Normal. Normal ya. Nah, jadi untuk kadar HB ya, data untuk kadar HB pengguna pertama itu berdistribusi normal berdasarkan skewness dan kurtosis. Ya. Sekarang yang kedua, umur. Kita hitung lagi rasionya. Rasio skewness untuk umur berapa? -1 ya, -1,18 dibagi 0,427 itu untuk skewness-nya. Dihasilkan minus ya, -2,76 ya, minus dibagi positif ya. Kemudian untuk rasio kurtosisnya -0,536 dibagi 0,833 ya, hasilnya minus ya, -0,643. Jadi kita peroleh rentannya ya antara skewness dan kurtosis pada variabel umur berhenti merokok adalah -2,76 sampai dengan -0,642 Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini normal atau enggak normal? Nggak normal. Normal atau enggak normal? Enggak normal? Tidak normal. Tidak normal. Yang lainnya? 0, Nah, Karena lebih dari -2. -2,76 sampai -0,642. Kan tadi ketentuannya dikatakan normal ini kan? Ya, -2 sampai dengan +2. Iya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini dikatakan tidak normal. Ya, karena tidak memenuhi persyaratan ini. -2 sampai dengan +2.
Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau kita pakai Skinner dan kurtosis. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Waktunya 20 menit lagi nih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Nah, jadi kita sudah tahu kesimpulannya tadi ya. Ini kan juga nih, eh, ini masih perlu saya sesuaikan nih angka-angkanya, kayaknya ada yang nggak sesuai nih. Nah, saya betulkan dulu, intinya tadi udah tahu ya, kesimpulannya seperti itu. Untuk variabel kadar Hb itu normal, yang merokok tidak normal. Ini nanti saya benerin salah ini. Dah selesai untuk uji normalitas. Jadi untuk uji normalitas kita ada 3 cara ya. Jadi bisa pakai apa namanya Kolmogorov, Smirnov atau Sapirov, bisa juga pakai histogram atau mau pakai cara ketiga ini. Ya silakan Bapak Ibu sampai di sini bisa diikuti nggak ya? Bisa, Bu. Paling mudah yang pertama ya, Bu. Bisa, Bu. Iya, yang paling mudah yang Mm-mm. pertama ya. Iya, Yang ya. ketiga Paling lebih simpel ribet lah, paling menghitung. simpel. Benar, ya itu yang banyak dipakai Pak, Iya. banyak dipakai itu. Antara Kolmogorov Smirnov atau Shapiro Wilks gitu ya. Iya betul. Jadi kapan kita mau menggunakan ini ya kembali lagi ke peneliti ya. Silakan aja dipilih salah satu. Ya, jadi nggak perlu juga tiga-tiganya gitu. Pilih salah satu aja. Jadi, fleksibel kita gitu. Jadi nggak usah dibikin pusing. Oke, Bapak Ibu, saya masih 20 menit lagi ya. Sebenarnya satu materi lagi nih. Ibu, Gimana? tapi dari ketiganya pilih salah satu tetap ini ya, Bisa, boleh Pak. gitu ya. Boleh. Iya, boleh. Kita percaya diri aja ya. Nanti yang penting ada penjelasannya dan hasilnya disampaikan juga ya. Berapa nilai KS-nya tadi, kalau mau garis minornya berapa, atau kalau pakai Sapiro berapa nilai signifikannya itu sih. Yang penting kalau kita sudah jelaskan dengan detail ya, nah sudah dianggap benar gitu. Ya Bapak Ibu, saya masih bisa efektif nggak kalau saya sampaikan satu materi lagi? Hanya dengan waktu 20 menit. Lanjut aja dulu, Bu. Kalau misalnya nanti nggak keburu bisa kita sambung lagi. Oke, Nanti baik-baik. diulang Kalau lagi misalkan kalau di nggak PR, Bu. Bu. Oke ya, saya maksimalkan waktunya ya. Sebenarnya nggak Iya. banyak kok, sedikit kok ini. Namanya penting juga ya, Bu. Dependency test ya. Iya, dependen. Maksudnya kalau nggak keburu sekarang minggu depan, tapi jadi molor nanti. Maksudnya karena banyak sih ininya, materinya untuk sampai dengan UAS tuh ya, kita sudah mulai padat. Oke, kita lanjutkan ya. Ini uji sesampainya aja ya, sesampainya aja. Kok malah ketutup dulu sih. Ya. Gini, jadi kita masuk ke uji parametrik yang pertama, yaitu dependency test. Jadi tadi saya sampaikan di awal ya, uji parametrik, ada uji parametrik, ada non parametrik. Kalau parametrik itu ada persyaratan, yaitu data harus normal. Kalau non parametrik tidak perlu ada persyaratan normalitas data. Nah, uji parametrik ya, kita masuk ke uji parametrik, syaratnya harus normal. Ya, caranya gimana? Tadi boleh dipilih salah satu ya. Kemudian syarat keduanya ya, sampel dipilih harus secara acak ya, yang kita anggap mewakili populasi ya. Jadi pengambilan sampel kan ada dua pengambilan sampel ya, random dan non random. Ya, yang random itu secara acak. Mau acaknya bagaimana terserah. Mau pakai pocokan atau mau pakai sistem komputerisasi ya, atau mau bagaimana menjatuhkan pulpen misalnya dari atas ke data yang kita punya nanti keluarnya berapa. Nah itu terserah Bapak Ibu ya. Yang penting sampel harus diambilnya secara acak. Nggak boleh kita menentukan si A aja deh, si B aja sih. Nah itu kalau udah seperti itu bukan acak lagi tuh. Itu acak-acakan ya. Jadi harus diambil secara acak, random namanya. Sampel random. Nah, kemudian skala pengukurannya yaitu skala rasio dan interval ya, karena datanya harus data numerik dan data kontinu. Data kontinu itu data hasil pengukuran ya, pengukuran tinggi badan, berat badan, HB, hipertensi, gula darah dan sebagainya ya. Jadi skala pengukurannya harus rasio atau interval untuk uji parametrik ya.
Nah, ada beberapa jenis uji parametrik ya. Kita parametrik tadi yang pertanyaan Ibu tadi, uji non parametrik juga banyak Bu ya. Nah, uji parametrik ini yang kita bahas nanti uji dependen, uji independen, uji ANOVA, korelasi dan regresi linear terakhir ini untuk analisis multivariat. Nah, sekarang kita masuk ke uji T dependen dulu Bapak Ibu ya, dependen dulu. Uji T dependen disebut juga uji beda dua min ya, atau bahasa Inggrisnya paired sample t-test ya. Jadi uji T dependen atau uji beda dua min. Kenapa disebut uji beda dua min? Nah, kenapa disebut uji beda dua min? Ya karena tujuannya adalah untuk menguji perbedaan min atau rata-rata antara dua kelompok data yang dependen. Data yang dependen itu adalah data yang berpasangan atau memiliki ketergantungan. Ya, misalnya tekanan darah. Ya, tekanan darah pada orang yang sama itu dilakukan pengukuran 2 kali ya antara sebelum dan sesudah minum obat misalnya. Jadi ini biasanya uji T dependen digunakan kalau kita menggunakan desain studinya eksperimen atau semi eksperimen Bapak Ibu. Semi atau kuasi eksperimen ya istilahnya ya. Eksperimen atau kuasi eksperimen. Jadi kita mengukur orang yang sama tapi dilakukan pengukurannya 2 kali untuk melihat hasil intervensinya ya. Misalnya post eksperimen misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian mau melihat pengaruh penyuluhan atau edukasi terhadap tingkat pengetahuan responden. Apakah penyuluhan itu atau edukasi itu efektif terhadap peningkatan pengetahuan responden? Nah, jadi pengetahuan responden nanti diukur 2 kali. Sebelum dikasih edukasi sama setelah dikasih edukasi. Ya, nanti kita lihat apakah terjadi peningkatan atau sama aja setelah dilakukan edukasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi respondennya sama, diukurnya 2 kali. Antara sebelum dan sesudah. Itu kalau kuasi eksperimennya misalnya edukasi. Ini banyak yang dipakai nih, terutama teman-teman Promkes sih biasanya ya. Yang desain studinya kuasi eksperimen memberikan intervensinya melalui itu penggunaan media ya, melakukan penyuluhan dengan menggunakan berbagai media, membandingkan dengan antar media misalnya. Nah ini pakai ujinya uji T dependen Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang sama dilakukan pengukuran 2 kali. Nah, apa namanya kata kuncinya ya Bapak Ibu ya? Kata kuncinya itu ada kata-kata sebelum dan sesudah. Nah, kalau ada kata-kata sebelum dan sesudah itu pasti pakainya uji T dependen. Jadi kita melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Ya, jadi maka kenapa uji T dependen ini dikatakan uji beda dua min? Karena yang mau kita uji itu rata-ratanya. Apakah rata-rata pengetahuan responden sebelum dikasih edukasi dengan sesudah dikasih edukasi itu terjadi peningkatan. Jadi rata-ratanya yang kita uji. Ya, rata-rata pengetahuan sebelum dengan rata-rata pengetahuan sesudah. Signifikan enggak perbedaan? Itu maka disebut uji beda dua min. Jadi yang kita uji adalah rata-ratanya. Nah, dikatakan berpasangan. Artinya berpasangan itu maksudnya adalah individu datanya berasal dari individu yang sama. Ya tadi respondennya kan sama. Cuma dia diukur 2 kali. Ya nggak boleh respondennya beda-beda. Ya misalnya pengetahuan sebelum diedukasi responden A, ya kelompok A. Nanti sesudah edukasi kita kita ukur lagi pengetahuan untuk kelompok yang berbeda. Ya nggak bisa ya. Karena harus orang yang sama, harus dependen gitu ya. Jadi orang yang sama, responden yang sama diukurnya 2 kali. Banyak contoh penelitian yang seperti ini ya, mau melihat efektivitas misalnya program diet antara apakah ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah dilakukan atau sebelum dan sesudah mengikuti program diet misalnya. Itu bisa seperti itu. Jadi kita lihat nanti perbedaan rata-rata berat badannya sebelum dia diet sama sesudah diet.
Ya, seperti itu kata kuncinya ya, sebelum dan sesudah. Nah, ini kita lakukan uji T dependen. Sebentar dulu. Sampai di sini dulu ada ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bisa dipahami maksud dari uji T dependen ini? Ini yang banyak digunakan ya dan bagus karena desain studinya eksperimen ya atau semi semi eksperimen ya kuasi eksperimen kalau di sosial atau di Kesmas itu desain studinya kuasi eksperimen. Banyak digunakan mahasiswa Prometheus biasa. Hanya butuh waktu lebih lama Ibu ini kayaknya. Enggak juga, Pak. Enggak, Sampelnya kan Oke. sedikit, Pak. Kalau cross pas eksperimen tuh sectional. ya 30 30 orang, 15 aja udah bisa. Hmm. Ya, waktu itu ada yang meneliti tentang ini pemberian sari kurma plus apa namanya tablet penambah darah terhadap perbedaan rata-rata kadar HB ibu hamil gitu. Intervensinya seperti itu. Jadi tapi dia menggunakan perbandingan yang kelompok satu ibu-ibu yang hanya minum tablet penambah darah. Kelompok dua ibu-ibu yang dikasih tablet tambah darah plus sari kurma. Nah, dua kelompok ini apa namanya setelah diintervensi dilihat mana yang perbedaan peningkatan kadar HB-nya lebih tinggi. Apakah antara yang kelompok A atau yang kelompok B. Nah, itu sama ujinya uji dependen, cuman kelompoknya dua gitu. Jadi ada dua kelompok. Misalnya 15 orang untuk kelompok intervensi satu ya, yang hanya dikasih TTD. Nah, kelompok yang kedua intervensi untuk kelompok orang yang dikasih TTD plus sari kurma. Ada publikasi itu penelitiannya yang sudah publish. Nah, itu uji dependen. Respondennya hanya 30 dibagi dua kelompok. Ada kelompok kontrol dan kelompok kontrol itu pembandingnya ya, kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Gitu. Nah itu menarik Bapak Ibu ya. Nanti kalau bisa sih ke arah sana aja penelitiannya. Karena memang kalau dari urutan desain studi itu levelnya itu kuasi eksperimen itu memang di atas ya daripada kalau pakai prosepsional. Prosepsional itu yang paling bawah. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting menguasai aja substansinya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada oke, ada pertanyaan lagi. Jadi nggak perlu sampel banyak dan waktu juga nggak lama juga ya kan misalnya kasih penyuluhan edukasi dalam beberapa kali ya mau 2 kali 3 kali atau 1 kali misalnya ya boleh-boleh aja. Ya, edukasi paling 1 kali berapa sih mungkin 1 jam ya kan sebelum Ya, edukasi sebelum edukasi dia dikasih kuesioner nih untuk melihat pengetahuan dia ya nanti setelah edukasi dikasih lagi kuesioner pertanyaan. Nah, mau kalau ya seperti itu kira-kira mekanismenya. Ada yang kalau intervensinya berkali-kali juga ada. Baru diukur di akhir misalnya. Bu, Gimana Pak ka- Robo? kalau kalau edukasi itu lebih mudah Mm-mm. ya Bu ya, karena mirip kayak pre and post test saja ya. Iya, pre dan post test Pak memang. Iya. Mm-mm. Pak Robo bisa tuh ke situ. Sampelnya sedikit ya, dan hanya pre dan post test. Ya, misalnya intervensinya jangan 1 kali, misalnya ya dikasih pengetahuannya selang misalnya dikasih pengetahuannya 3 kali atau 2 kali ya minggu ini sama minggu depan ya dengan materi yang sama jangan berubah-ubah ya nanti dilakukan pengukuran setelah intervensi kedua atau beberapa harinya misalnya bisa seperti itu ya kelebihannya sampelnya sedikit itu aja sih kelebihannya sampel sedikit. Nah, kalau pakai itu, data harus normal, harus dilakukan uji normalitas data dengan langkah yang tadi, mau pilih yang mana, gitu ya. Oke, nah ini udah selesai belum? Udah lewat ya? Oh, belum ya? Uji itu dependen. Nah, seringkali disebut uji berpasangan, ya, dan sering dipakai untuk analisis data penelitian eksperimen, ya, atau kuasi eksperimen, ya, kalau di public health atau di sosial gitu ya, itu pakainya kuasi eksperimen. Karena kalau kuasi eksperimen itu kita penelitiannya ke masyarakat, ya, intervensinya di masyarakat. Beda dengan eksperimen. Kalau eksperimen kan bisa di laboratorium, ya, apa namanya, terus menggunakan misalnya animal, binatang misalnya ya, nah itu eksperimen murni. Ya, kalau di sosial bukan murni, tapi kuasi atau semi eksperimen karena penelitiannya di masyarakat. Respondennya diukur 2 kali, ya yang tadi, dan uji statistik yang digunakan ini untuk membandingkan min, ya rata-rata, rata-rata
kelompok. Maka itu disebut dengan uji beda min atau uji beda 2 min. Karena kita membandingkan rata-rata, misalnya pengetahuan tadi ya, rata-rata pengetahuan antara sebelum dan sesudah. Maka itu disebut uji beda 2 min. Min sebelum dan min sesudah. Gitu ya. Ini untuk uji T dependen. Nah, ini dia persyaratannya. Kalau Bapak Ibu pakai kuasi eksperimen, seni eksperimen tadi, ada persyaratan harus dipenuhi. Dan jenis datanya itu harus kontinu, yang skalanya interval atau rasio. Ya, seperti tadi, kalau pengetahuan berupa skor, ya kan? Skornya 70, 50, 60, 80, dan seterusnya. Nah, itu bisa, ya. Nah, kemudian kalau datanya sudah dikelompokkan, pengetahuan baik, buruk, rendah, tinggi, itu nggak bisa ya pakai T dependen. Jadi datanya harus data kontinu hasil pengukurannya. Ya. Kemudian kedua kelompok sampel saling berhubungan. Yang tadi ya, kelompok pertama dan kelompok dua harus sama orangnya. Jadi nggak boleh beda orang. Nah, diukurnya 2 kali, tapi orangnya sama. Bisa juga kita pakai pembanding. Jadi ada dua kelompok. Misalnya Pak Lobo tadi edukasinya satu kelompok pakai media leaflet misalnya. Yang satu kelompok lagi pakai WhatsApp edukasinya atau pakai video misalnya. Nanti dibandingkan tuh antara dua kelompok ini mana yang peningkatannya lebih tinggi antara yang dikasih medianya pakai WhatsApp dengan yang menggunakan video. Jadi ada dua kelompok, kelompok intervensi dan kelompok kontrolnya apa gitu. Nah itu rata-rata seperti itu. Pasti dimintanya sih 2 ya. Jadi nggak hanya 15 orang, tapi 15 kali 2 gitu. Karena itu membandingkan. Jadi nanti kita lihat lebih efektif yang mana, edukasi dengan WhatsApp atau dengan video. Nah, itu luar biasa. Tapi umumnya begitu, Pak Lumbo ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kasih sari kurma plus TTD, yang satunya cuma dikasih TTD. Gitu. Kalau anak S1 cuma satu biasanya, ya nggak ada kontrolnya. Tapi sebaiknya kalau sudah S2, ya lebih ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, syaratnya data harus normal, ya tadi caranya. Kalau nggak normal gimana? Misalnya ada outlier. Nah, apa namanya ya, mau terserah mau outliernya mau dibuang ya atau dicek dulu bener nggak. Outlier itu datanya yang ekstrim ya, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, misalnya ketika dilakukan pengukuran tinggi badan atau tekanan darah atau apa ya ya tinggi badan lah katakanlah misalnya. Kok ada yang anak balita respondennya anak balita tiba-tiba tinggi badannya kok ada yang bisa mencapai misalnya berapa sih kalau tinggi badan rata-rata anak balita itu misalnya yang lain tuh umumnya tinggi badan 80 90 kok tiba-tiba ini ada yang 120 misalnya. Nah, berarti itu bisa outlier ya. Hanya ada satu orang atau 2 orang yang tinggi badannya melebihi 100 cm gitu. Nah, kita harus periksa, ini benar nggak kita inputnya? Jangan-jangan kita salah input nih. Nah, itu harus di cross check karena akan mempengaruhi dari normalitas datanya nanti. Dia akan ketarik kan rata-ratanya menjadi ke arah yang lebih tinggi. Nah, ini akan berpengaruh. Jadi bisa kita lakukan caranya dicek lagi, benar nggak data yang kita input atau yang outlier tadi kita buang aja. Tapi kalau kita buang itu berpengaruh pada jumlah sampel. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mungkin salah satu kendalanya nanti eh, pada saat kita ketemu datanya yang seperti itu. Itu Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu ya sebelum ke yang lain-lain ini. Pengenalan dulu. Nah, nanti setelah persyaratan itu kita penuhi, ya nanti ada angka-angka yang harus kita baca ya. Karena untuk melihat korelasinya kuat atau lemah atau sedang dan seterusnya. Ya, ini kalau kita pakai uji korelasi tapi ya. Kalau pakai dependensi nggak ngeliat korelasinya sih. Ya. Nah, kemudian, nah ini contohnya. Apakah ada perbedaan nilai pengetahuan kala sebelum dan sesudah belajar statistik? Apakah ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet? Ya, banyak Bapak Ibu bisa kasih contoh ya, uji-uji dependen, apa pertanyaan penelitiannya seperti apa. Nah, ini nanti kita prakteknya pakai data ASI seperti biasa, kita praktek pakai data HB pertama, HB kedua. Untuk melihat, anggaplah ada intervensi, ya, seperti tadi misalnya pemberian sari kurma terhadap HB, ya. Apakah HB-nya meningkat atau tidak setelah dikasih sari kurma misalnya, ya. Ini contohnya.
Kita punya data penggunaan pertama dan kedua. Nanti kita pakai ini. Nah, sini nanti langkah-langkahnya. Nah, nanti outputnya ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, diperoleh ada habis sebelum dan sesudah rata-ratanya berapa. Kemudian kita lihat nilai statistiknya. Ini ada di sini. Ya. Ini yang kita baca, 0,001. Oh, 0,001 itu di bawah 0,05. Berarti ada perbedaan yang signifikan di antara kadar Hb pertama dengan Hb kedua. Kira-kira seperti itu nanti pembacaannya. Sudah gitu, kita tampilkan, sajikan datanya di dalam laporan tesis kita nanti ya seperti ini, bikin laporannya ya. Kategori, mean, perbedaan, korelasinya, p-value-nya, dan jumlah respondennya. Yang baru diinterpretasikan. Nanti ada exercise 1, exercise 2. Ya. Tapi belum sampai ke situ deh. Ya. Kita lanjutkan minggu depan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya untuk dependency test. Gambarannya ya, nanti kita perjelas di minggu depan. Berarti minggu depan ada dua nih, ya ada dua materi dependen dan kalau enggak nanti ketinggalan. Ya Bapak Ibu, karena sudah lewat ya, atau ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan sih, mungkin kan. Bu Ulfa izin yang ketiga izin live karena Prof sudah masuk, boleh? Oh ya silakan ya sudah kita akhiri aja ya. Kasih Semuanya Bu terima Ulfa, kasih. maaf. Ya nggak apa-apa. Makasih. Assalamualaikum Foto warahmatullahi dulu ya. wabarakatuh. Oh iya foto ya. Dokumentasi dulu. Ya Kita silakan. ambil foto dulu sebentar, teman-teman ketiga. Ya. Nah, ini. Ambil satu, tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oh, saya ulang. 1, 2, 3. Ini separuhnya kayaknya udah keluar ya. Ya Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Terima kasih semuanya ya Bapak Ibu. Sampai Makasih. ketemu lagi ya Bu. sama-sama. Izin Li.